Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Ronaldo sudah hampir 1 bulan tidak bergabung dengan Manchester United. Pihak klub menyatakan bahwa mega bintangnya itu izin dengan alasan ada urusan keluarga. Namun, sejumlah laporan meyakini bukan itu alasan terkuat Ronaldo tidak hadir di masa pramusim. Ronaldo kabarnya ingin hengkang dari MU. Setelah beberapa minggu hanya dihantam spekulasi, Ronaldo akhirnya dijadwalkan terbang kembali ke Manchester. Kali ini The Athletic melaporkan, perjalanan pulangnya itu bukan untuk segera berlatih dengan rekan-rekannya, melainkan untuk bertemu dengan Ten Hag dan membahas terkait masa depannya di Manchester United. Arsenal menjadi salah satu klub yang bergerak cepat di musim panas 2022. Belum puas sudah mendaratkan 5 pemain, kini Mikel Arteta diklaim masih ingin menambah kekuatan skuadnya di lini tengah. Menurut laporan Football Italia, The Gunners masih belum melupakan rencana mendatangkan Arthur Melo. Bahkan baru-baru ini, mereka juga diklaim sudah mulai melakukan negosiasi awal dengan pihak Juventus. Klub raksasa Inggris Chelsea nampaknya sudah mulai mengantisipasi andai akhirnya Conte lebih memilih hengkang ke Camp Nou. Jules Kounde memang sudah lama ada di dalam daftar belanja Chelsea, namun kabar terakhir menyebutkan bahwa Barcelona siap membajak kepindahan sang pemain. Menurut laporan CBS Sport, klub asal London itu kini mulai mempertimbangkan untuk merekrut Milan Skriniar. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Slovakia itu sepertinya juga bukan hal yang mustahil. Pasalnya, Inter memang berencana melepasnya. Namun mereka memasang harga 65-70 juta euro. Juventus jadi salah satu klub yang aktif menambahkan kekuatan skuadnya di musim panas 2022. Sejauh ini mereka sudah mengamankan tanda tangan Paul Pogba, Angel Di Maria, dan Gleison Bremer. Belum puas, Juve juga masih berencana menambah kekuatan di lini depan. Menurut laporan Tuttosport, klub asal Turin itu masih mengincar Roberto Firmino dan sudah mengajukan tawaran resmi senilai 23 juta euro. Di sisi lain, Jurgen Klopp sebelumnya menegaskan bahwa ia masih membutuhkan jasa sang striker di musim depan. Namun demikian, ia tak menutup kemungkinan untuk melepas sang pemain di klub lain dengan catatan harga yang ditawarkan cocok dengan yang diminta oleh Liverpool. Tiada habisnya membahas masa depan Frenkie de Jong. Seperti diketahui, dirinya memang jadi target utama Manchester United. Bahkan, Barca juga sudah sepakat untuk melepasnya di angka 85 juta euro. Sayang, kepindahannya sampai saat ini masih belum terwujud karena sang pemain enggan hengkang ke Manchester United dan lebih suka bertahan di Camp Nou. Walau demikian, Barca sepertinya memang tetap ingin melepas. Pasalnya dilansir Football Espanya, Xavi kembali menegaskan bahwa saat ini klubnya tengah mengalami krisis finansial dan berharap sang pemain mau untuk menurunkan gaji jika ingin bertahan. Newcastle United menjalani periode transfer yang penting setelah diakuisisi PIF, sebuah lembaga investasi kerajaan Arab Saudi. Menurut laporan Le Temps Sport, Newcastle United sedang berusaha untuk mendatangkan salah satu pemain PSG, Julian Draxler. Draxler sendiri hanya tampil dalam 18 pertandingan di Ligue 1 sepanjang musim 2021-2022 dengan kontribusi 2 gol. Lini depan PSG memang saat ini diisi dengan pemain bintang yang membuat persaingan menjadi sangat ketat. PSG disebut menetapkan harga 20 juta euro hingga 30 juta euro untuk Draxler. Tetapi saat ini belum terdapat indikasi bahwa pemain yang berasal dari Jerman itu ingin meninggalkan Parc des Princes. Gary Neville ikut memanasi rumor masa depan Frenkie de Jong. Pemain Belanda itu diminta menuntut Barcelona soal kekurangan gaji. Belakangan terkuak alasan mengapa de Jong enggan pindah karena Barcelona masih berutang gaji hingga 17 juta euro padanya. Alhasil MU pun tak bisa menuntaskan transfer de Jong meski sudah mencapai kata sepakat 75 juta euro dengan Barcelona. De Jong sendiri sampai saat ini masih bersikukuh bertahan di Barcelona. Melansir dari akun Twitter pribadinya, Gary Neville meminta de Jong untuk menuntut Barcelona yang tidak mau membayar kekurangan gajinya. Ia bahkan mendesak FIFPro untuk membela sang pemain dan menghentikan masalah ini. Chelsea harus gigit jari dalam perburuan bek Sevilla Jules Kounde.
sebab Barcelona justru yang semakin dekat mendapatkan Konde. Rumor makin memanas dalam sepekan terakhir ketika Chelsea disebut sudah setuju mendapatkan Konde dari Sevilla, sebab Barcelona tidak menyanggupi permintaan harga dari Sevilla. Dikutip Fabrizio Romano, Barcelona dan Sevilla akhirnya mencapai kata sepakat untuk harga Konde senilai 50 juta euro atau sekitar 900 miliar rupiah plus bonus 10 juta euro. Konde akan dikontrak 5 tahun, dalam waktu 24 jam ke depan akan dituntaskan proses kepindahannya. Thomas Tuchel mengeluhkan sikap para pemain Chelsea usai dibantai Arsenal di laga pramusim. Manajer The Blues itu pun dikecam oleh mantan pemain. Sebelumnya, pria Jerman itu mengungkapkan ketidakyakinannya akan kesiapan tim menuju Start Premier League bulan depan setelah kalah telak dari Arsenal di laga pramusim. Dilansir dari ESPN, pernyataan Tuchel ini pun dikecam oleh mantan pemain Chelsea Craig Burley. Burley aneh dengan ucapan Tuchel karena mempersiapkan tim secara mental dan fisik adalah tugasnya dan tim pelatih, sehingga tak semestinya justru mengeluhkan hal tersebut. Erling Haaland memuji manajer Pep Guardiola dengan menyebutnya sedikit gila. Haaland, rekrutan baru City, menjalani debutnya akhir pekan lalu. Pemain berusia 22 tahun tersebut diturunkan saat melawan Bayern Munich pada laga pramusim di Amerika Serikat. Bertanding di Lambeauville, Wisconsin, Amerika Serikat, Minggu 24 Juli 2022, Haaland menjadi penentu kemenangan City atas Bayern. Satu golnya pada menit ke-12 memastikan City menang 1-0. Usai laga, Haaland memuji kinerja Guardiola. Ia juga menyebut sang manajer sedikit gila. Saya tak mau bicarakan lebih banyak soal Dortmund, tapi Guardiola itu sedikit gila. Saya senang dengan itu, kata Erling Haaland, seperti dilansir Manchester Evening News. Striker Tottenham Hotspur Son Heung-min bertekad menajamkan rekor golnya bersama Harry Kane. Sebagaimana diketahui, kerjasama antara Kane dan Son mematahkan sejumlah rekor di Premier League. Mereka jadi duet tersubur dalam semusim dan dalam sejarah Premier League. Sejak pertama kali main bareng pada 2015, kerjasama Son dan Kane sudah menghasilkan 41 gol di Premier League. Mereka melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh duet Frank Lampard dan Didier Drogba. Kini, dilansir GQ Korea, Son menyebut hubungannya dengan Kane begitu spesial, baik di dalam maupun luar lapangan. Sama-sama rakus gol, penyerang asal Korea Selatan itu mengungkapkan ingin menajamkan rekor golnya bersama Kane di musim depan. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta para pemain agar bisa tampil percaya diri. MU menunjukkan performa bagus saat pramusim bersama Ten Hag. Dalam 4 pertandingan yang dijalani, The Red Devils menang 3 kali dan imbang sekali. Sebelumnya, Ten Hag datang ke MU saat tim ada dalam kondisi tak oke. MU puasa gelar selama 5 tahun, sekaligus cuma finish ke-6 musim lalu. Oleh karena itu, dilansir 90 Min, Ten Hag ingin tim asuhannya bisa percaya diri karena pada dasarnya mempunyai kualitas individu yang bagus. Namun begitu, manajer asal Belanda itu juga menuntut punggawa setan merah agar mau bekerja keras di bawah arahannya. Tottenham Hotspur sepertinya harus gigit jari perihal kemungkinan mendapatkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Pasalnya, Bastoni menegaskan ia tidak akan meninggalkan Inter dalam waktu dekat. Salah satu prioritas utama Spurs pada bursa transfer musim panas ini adalah mendatangkan bek tengah. Bastoni menjadi target utama mereka. Namun, meski sudah melakukan pembicaraan dengan Inter, Bastoni tetap ingin bertahan. Kini dilansir Standard, Bastoni kembali menegaskan bahwa ia ingin bertahan di Inter Milan dan tak ada keraguan akan hal itu. Anthony Martial memang sempat kesulitan untuk dapat tempat reguler dengan The Red Devils yang membuatnya harus dipinjamkan ke Sevilla pada pertengahan musim lalu. Setelah hal tersebut, Martial pun sempat dirumorkan bakal tinggalkan MU dan hijrah ke Juventus. Akan tetapi, kini nasibnya justru alami perubahan pesat. Ketika menunjukkan performa menjanjikan saat menjalani pramusim dengan mencetak 3 gol, Martial pun berhasil membuat Ten Hag terkesan atas peningkatannya. Menurut laporan yang dilansir dari Mirror Football, Anthony Martial dipastikan bertahan di Manchester United usai Erik ten Hag mempunyai minat untuk memasukkan namanya ke dalam rencana pada musim 2022-2023. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengaku susah memprediksi tim yang akan bersaing untuk menjadi juara Premier League musim depan. Seperti diketahui, beberapa tim Inggris menunjukkan performa yang bagus saat pramusim. Manchester United, Arsenal, dan Tottenham Hotspur contohnya.
Mereka berhasil meraih hasil positif selama pertandingan pramusim. Dilansir 90 Min, klub menyebut susah untuk memprediksi klub mana yang akan memenangi Premier League musim depan karena semua tim menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Ia juga mengaku tak sabar untuk menjalani musim depan yang dinilainya akan lebih kompetitif dari sebelumnya. Spekulasi soal masa depan Timo Werner juga mulai menyita perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Terlebih setelah striker asal Jerman tersebut memberi sinyal bahwa dirinya sama sekali tak menutup peluang untuk hengkang dari Chelsea. Kini seperti dilansir Sky Sport, Werner diklaim berpotensi kembali ke klub lamanya, RB Leipzig.